Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobor ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru mampir, baru nengokin gitu ya. Terima kasih udah datang. Di sini masih kita berdua, masih ada gue sama Bro Ayung. Kita mau ngobor ya, mau ngobrol horor ceritanya. Tapi ya horor yang nggak horor-horor banget gitu, yang biasa aja kayak gitu. Nah. Iya. Ya, Bro Ayung, gimana? Kenyang tadi habis makan ya? Iya ini, kayak kata orang Jawa ada sudukan opi ya. Sudukan. Ya udah langsung aja. Barangkali Bro Ayung mau menyapa kawan-kawan di rumah dulu, kapanpun dimanapun saatnya. Silakan. Baik. Nah, udah dikembalikan ya ke sini ya. Udah. Tempat ya. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Jangan bosan ya kawan-kawan, ketemu lagi sama aku sama Mas Bi. Tadi mau ngomong apa? Aku nyapa dulu kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga ada tabu bulat. Tahu bulat. Lapak horor juga ada tahu bulat. Iya, di Ini mana-mana ada itu loh. Ya udah lo nyapa dulu. Nah, semoga kawan-kawan itu selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kamu ngelirik ke situ, mukanya kata yang komentar, mukanya beda Mas Bi kalau lagi ngomong begitu. Nah, ini adalah sebuah kisahnya kisahku sendiri wis lah ya. Ini kisah, jadi ketahuan Bi. Jadi kisahku sendiri. Jadi dulu seperti Mas Bi kan pernah main ke sana. Udah lama, ini cerita udah lama. Ya udah, ini main ke sana tuh waktu yang mana, rumah yang dulu? Yang di Bekasi itu loh. Oh, yang di Bekasi. Lo nggak nyebut di Bekasi kan? Iya waktu bilangan Bekasi sana. di satu bilangan di Jakarta, di Bekasi Barat begitu ya. Perbatasan lah sama Jaktim ya. Sama Jaktim itu Mas Bi pernah main ke sana dan alhamdulillah kita bisa ketemu setelah berpuluh-puluh tahun ya Bi. Iya, enggak, waktu itu belum berpuluh-puluh. Ya didramatisir begitu Bi. Enggak juga sih. Baru berapa ya? 5 atau 6 tahun gitu ya. Iya sih. Cuman emang nggak pernah denger ada kabar gitu kan. Iya. Dan gue bingung. Apa? Tahu lu di sana itu dari mana gitu. Iya itu. Jalurnya tuh gimana? Kan gue di Bandung, lu di Bekasi gitu. Iya, dari mana ya Bi? Itu tadi, makanya. Ya, mungkin memang udah takdir sih. Ya, susah kalau bicara itu. Serius, itu perantaranya siapa gitu? Karena kita temanya horor kan seolah-olah ini batin ya. Iya. Telepati. Nah, tapi ini nggak mau bahas ketemuannya sama dirimu karena nggak ada yang terlalu bermakna waktu itu. Biasa aja, gue juga udah hampir lupa. Ya kan, nggak ada kesan kan? Biasa nggak ada aja. kesan sama sekali, gitu. biasa aja. Nah ini malah nyesel gue kesana. Enggak. Jadi aku kan waktu dirimu main ke sana kan memang tinggal sama Mbah Putri. Kemudian pada hari tuanya dia pernah akhirnya hijrah ikut aku ke Bekasi sana Bi. Nah aku tinggal berdua. Nah ini terus terang saja waktu itu namanya pemuda ya, aku masih belum berpikir. Maksudnya aku passionnya di sini, tapi semua dicobain semua gitu. Dan lagi ada sebelum ketemu kamu udah ada project musik lah gitu. Walaupun ya masih kecil-kecilan, tapi kita memang ada latihan rutin, ada yang backup juga orang-orang. Setelah sebelumnya lo udah nyoba ini itu semuanya dicoba. Masuk tentara nggak masuk polisi nggak masuk, mau jadi dokter nggak jadi. Kayak gitu kan. Mau jadi orang pintar ternyata bodoh. Mau jadi orang bodoh agak sedikit pintar kan nggak masuk gitu. Makanya kalau orang dari berbagai keahlian itu kadang-kadang susah sini gitu. Mendingan yang isi going aja Bi. Nah itu akhirnya aku mau tadi sampai mana? Itu tinggal sama. Ini jadi lu mau cerita saat diri lu masih menjadi seorang musisi gitu ya. Itu di mana? Gue jadi ingat salah satu teman kita yang konsisten sampai sekarang itu masih menjadi musisi. Iya. Musisi senior. Iya, itu yang selalu ada konsep gitu. Labib ya. Iya, dia selalu punya konsep dimanapun, kapanpun. Saatnya. Nah, ini kembali lagi ke cerita Bi. Jadi saat itu memang aku ada project musik sama seorang, assalamualaikum Mas Benny, Om Benny di Manado. Di Manado, Sangihe sana. Sekarang dia menatap di sana katanya Bi. Udah nggak di sini. Gue belum sempat ketemu ya, lu banyak cerita tapi belum sempat ketemu. Nah itu
ini aku ada project sama dia, tapi hari-harinya kita sembari buat nyari receh buat hari-hari, karena aku tinggal cuma sama Mbah, ada rumah sendiri walaupun rumah begitu ya. Untuk hari-hari buat makan, buat udut lah sama teman-teman, kita ngamen, Bi. Kita ngamen, walaupun ya ngamennya rada setir sedikit, karena memang tadi ketemu sama si Mas Wakyo. Karena aku ngamennya di food court tadi, Bi, di cerita sebelumnya itu. Di tempat Mas Wakyo jualan ya. Mas Wakyo ini berarti di cerita sebelumnya yang jualan pecel lele ya, yang ditinggal sama istrinya gitu aku ya. ngamen di situ ya, tepatnya di mau ngomong Harapan Indah nanti salah lagi ya. Pondok Indah nanti gitu. Pondok Indah. Ngeyel lagi Indah waktu bener, itu. iya bener, Bi. Ya anak muda, Bi. Nah ini kan madan tua sedikit. Nah itu di situ ketemu sama Mas Wakyo. Nah ini nggak mau nyeritain Mas Wakyo karena Mas Wakyo udah diceritain. Tapi saat itu memang aku kan tinggal sama mbahku ya berdua. Itu nggak tahu yang namanya binatang, ada binatang yang namanya kucing itu sering banget itu ke rumah, Bi. Meskipun itu kan depannya jalan gede. Kalau orang buang kucing itu kan biasanya di pasar, kalau enggak di kebun begitu ya. Itu namanya jalan gede begitu. Sering kadang-kadang ada kucing itu dari mana tuh diopeni sama mbakku. Sampai kucing itu banyak, Bi. Karena memang cuman berdua ya wis nggak apa-apa buat teman kalau aku pas jalan gitu. Nah kadang-kadang juga ada yang ketabrak sama kendaraan tapi masih hidup. Nanti diikat-ikat, misalnya sininya patah gitu, pakai kunci joro itu loh, pakai seret diikat-ikat begitu. Nanti tahu-tahu ya sembuh, bisa jalan lagi walaupun nggak sempurna begitu. Dan ada juga yang memang orang tabrak lari kucing. Gimana ceritanya? Orang nabrak kucing terus lari. Lah kucingnya yang lari. Enggak, Orangnya kucingnya mati. Motornya ditinggalin, dianya lari gitu. Iya. Ya tahu. Nah itu pasti itu mbakku, kadang-kadang aku pulang dari tadi ngamen atau ketemuan sama Mas Ben atau apa, itu lagi ngapa Mbak di belakang kucing itu kucing lagi nguburin kucing. Sorry, di belakang itu ada makam tanah kucing kosong. ya. Pemakaman kucing. Pemakaman kucing itu banyak, Bi, nggak cuma 1-2, tapi yang tak hitung semasa aku ingat gitu ya, itu ada 9-12 biji. Itu Biji yang jadi per biji gitu. ekor Buah lagi ya. gitu ya. Susah nama. Nah itu banyak sekali kuburan kucing di belakang rumah, itu dari hasil perbuatan orang-orang lain gitu ya. Ya mungkin nggak disengaja Nggak lah. disengaja, tapi namanya hewan bukan berarti mistiknya. Tapi kalau di depan rumah ya bau, Bi, namanya ada hewan gede kan, yaitu mamalia lah ya. Itu dikuburin sama mbakku kayak nguburin orang. Tahu didoain apa enggak, yang jelas dia tuh kayak takdim begitu ya, nguburin kucing. Katanya ini hewan kecintaannya Kanjeng Rasul, kata dia begitu. Yo wis, Mbah, kasih ini apa, dengar apa dinamain gitu kan. Oh, apa kata dia, Bi. Tapi kadang iya, Bi, pakai potekan ini ada belimbing wulu yang kering itu ya, pangnya itu dicus gitu. Nanti juga hilang. Itu sering banget. Yang memang kudu mati ya mati, yang kadang-kadang hidup udah kesana lagi, keluar lagi, hilang muncul gitu. Tapi kita nggak memelihara sama sekali. Ya sembari lalu gitu doang, cuman ampiran gitu. Ampiran aja. Tapi untuk yang tadi yang terluka, kecuali nggak parah banget, open banget mbakku, sampai benar-benar kucing itu sembuh dan bisa berkarya lagi lah begitu ya. Nah ini nggak mau ngomongin kucing yang tadi. Satu ketika aku ada jadwal yang memang yang nggak jadi, namanya itu apa, Bi? Cancel. Yang di cancel, bener. Itu di cancel. Om Ben ada acara sama keluarga, ada kebaktian begitu ya. Dan aku sama teman-teman. Om Ben itu musisi rohani dulu ya, fokusnya di sana ya. Ada musisi rohani juga musisi daerah begitu. Cuman dia nginjak juga mulai merambah ke yang lain. Tapi koneksinya luar biasa. Nah itu Om Ben juga jualan juga, tapi di food court tadi, tapi khusus di seafood. Ya orang sana, orang laut ya kan, Bi. Nah ini aku suatu ketika nggak jadi ada acara itu sama Om Ben sama kawan-kawan di bandku dulu, tenda namanya, itu nggak jadi. Akhirnya aku ngamun di rumah mau ngapain ini ya, kalau ngamen sendiri ya wagu, sementara ini udut itu aku tinggal berapa batang. Tahu-tahu kawan-kawan kampung dari jauh itu, Bi,
kawan-kawan kampung ya dari Cengkareng, dari Tanah Abang, ada juga yang dari Cakung, tahu-tahu datang ke rumah. Itu setelah lama sekali kayak dirimu tadi 5 tahun, hampir mereka 7 tahun gak ketemu sama aku. Dan bilang, "Hei bro," udah orang sana kan, "ngapain lu bro?" "Ngapain apa ngomong kayak gitu?" Bro itu zaman segitu belum, cuy. Cuy ya. Zaman segitu, cuy. Iya juga, ini jebakan, ini salah saya ngomongnya. Tapi ya seperti itulah nyapa. Ngapain aku pas duduk di depan, gonjreng-ganjreng, sama kendaraan juga bodo amat. Itu di depan kan rame, orang namanya jalan yang gede kan itu. Akhirnya mereka datang, lu, kamu bertiga ketemuannya kapan? Kan beda tempat. Emang sengaja. Nah ini kita mau ada acara ke daerah Kulon. Kulon itu mana? Ya tepatnya nanti tak ceritain, tapi yang jelas Jawa Barat. Gitu Tapi ya. gue nggak sabaran, asik. Udah lanjut aja. Nah itu kamu mau tak ajain. Ini kan teman-teman masa lalu. Kalau nggak ada situ kurang pas gitu. Nah kamu ada kerjaan nggak? Mau menghina papi ya? Aku kan memang lagi nganggur begini. Kalau mau ngajak aja. Jangan lu ke Kulonnya bukan Jatinangor bukan? Bukan Jatinangor. Hampir ke ya. situ. Nah itu akhirnya mereka cerita, duduk-duduk cerita dan izin poyan sama mbahku kalau ini makhluk ini cucunya mau diajak nemenin kawan-kawan. Jadi mereka berarti motor 1, 2, 3, 5 orang. Oh yang ngajakin itu teman-teman lu? Iya, kurang 1 disiapin itu aku gitu lebih. Nah Pak Arab kemana? Aku bilang mau kemana? Kita mau nganterin si ini. Ada adiknya kawanku Bi. Dia katanya sakit, tapi sakit ya karena ini horor, itu sakitnya goib. Ada gangguan, sering digangguin begini begitu, kerjaannya di PT sering dinampakin begini. Nah terus piye? Kita harus ke sana ngubungin orang pintar. Loh sini apa nggak ada yang pintar? Aku bilang gitu. Jauh sana udah paten wis jelas. Tapi view-nya gimana alamnya gimana? Aku perlu hiburan. Wis beres di sana itu alam banget. Nah itu akhirnya kami berenam bermotor-motor ria ke sana. Itu memang benar. 1 motor. Ya 6 motor. Oh 6 motor, 1 orang 1. Nah, 6 motor 1 orang. Enggak, 3 orang 6 motor. Aduh, 3 motor. 3 orang, 3 motor 6 orang. Iya, gitu maksud gue tuh kayak gitu. Iya, aduh bikin ribet aja. Terus. Akhirnya kita berjalan bukan berjalan naik motor nanti salah lagi. Itu di depan ada Goodwill. Iya benar ke Gulen ke sana arahnya ya. Goodwill ya, merah ya. Ada Goodwill yang merah. Itu kencang mobil itu. Ini biasanya tergantung lampu merah ya berhenti lah. Ya iya sih. Kencang kalau jalanannya kosong. Kalau lagi macet ya nggak bisa. Ya nggak berhenti ambulan doang. Ambulan doang, ambulan berhenti kok sampai rumah sakit. Iya benar. Sama rumah pasien berhenti pasti. Emang ada kalanya kita harus berhenti. Betul. Udah lanjut. Nah itu akhirnya aku mau kemana sih kita wis menang baik sih katanya begitu. Lu nanya mulu sih bener. Gue turunin tengah jalan. Takutnya digituin. 1 nggak ada modal, 2 juga kayaknya yang modelin mereka, dan tadi ada upeti yang dikasih ke Mbah Bombong Bi. Oh ini Mbah ini macingi lah kata ini kan ya gocap-gocap kan lumayan gitu, bisa bertahan 3 hari gampang. Ya waktu itu gede lah, gocap gede. Nah itu, akhirnya sampailah kita di suatu tempat memang tinggi. Itu hanya buat nyebut nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu Cikalong Bi. Cikalong kan masih jauh lagi baru ke tempatmu dulu ya. Itu kan datarannya udah begini naik turun ke sana. Walah ini pegunungan bro. Aku yang jangan bro ya cuy, pegunungan cuy. Pemandangannya packaging pokoknya. Iya ini bayanginnya aku kalau pegunungan begini aku punya kekasih gitu bawa ke sini enak nih. Sana bukan, justru dapat orang desa pakai sederhana kayak di film Roma itu ada kani, ada apa itu lagi manenin kangkung, sawi begitu terus kang kayak gitu kan indah banget kan itang ya kayak gitu. Wah itu bagus banget. Loh yuk turun. Oh itu tempatnya agak jauh, masuk dari apa namanya tadi jalan utama ada pasar juga. Loh iki pasar pagi tapi kok kawan jalannya akhirnya malam bingung. Malam dulu. Itu berjalan. Pas sampai sono udah pagi-pagi bener tuh masih repet-repet begitu loh ya. Pasar kok malah hari gini nggak buka, aneh bilang aku gitu. Nah akhirnya kita terus. Nah ke tempatnya siapa sih? Itu di sana ada adik iparnya salah satu temanku.
orang sana begitulah ya, nikahnya sama orang sana. Tapi bukan ke dia tujuannya, ada seorang katanya ustadz apa orang pinter lah orang pinter lah yang nanti mau didaulat buat nyembuhin si tadi temen yang sakit tadi. Ya wis, pan sakit panora dalam hatiku ya. Ora urus, sementing view. Jadi yang penting view, mungkin ada packaging. Dulu aku selalu mempackagingkan diri. Nah ini kesana bener-bener itu nemuin tadi sama saudara apa tadi yang nikah sama orang situ. Mereka kan senang banget disuguhin tadi wedangan ala kadarnya. Loh kamu usahanya di sini apa? Nah tadi kan saudaranya adiknya temanku kan perempuan. Dulu itu cantik Bi, lagi aku madrasah. Di sono ditaruh di gunung. Tambah packaging Bi. Kamu tambah cantik dulu di sini. Oh lo apa Mas? Jangan godain, aku udah punya suami begitu. Wah, tambah celong begini. Tapi sayang waktu itu dia belum punya anak. Nah, kita kan godainnya orang akrab. Mau kurang landep apa piye digituin mau kan? Dianakin atau gimana? Iya, kurang tajam apa gimana? Ayo sama siapa ini berenam milih gitu kan. Nah itu singkat cerita, malamnya itu kita dianterin sama tadi suaminya tadi ke tempat salah seorang, entah itu pokoknya dekatnya musola begitulah ya Bi, dekatnya musola. Masih di kampung itu? Iya, udah pindah di mana Cikalong? Cikalong tinggi, itu udah di dataran yang tinggi begitu. Terus gini, Mas, ini loh tempatnya di sini. Itu aku pikirnya kan nanti bakalan orang tua jenggotnya gambrang begitu ya. Nanti ngomongnya kayak gimana banget begitu. Kayak di film-film. Iya, orang waktu itu kan kayak saya masih hijau. Kayak Ki Buyut Manguntapa. Iya, kayak Ki Buyut Manguntapa, Lu Santini, terus Rangkong Hidup. Itu banyak sekali. Ki Rempah Mayit. Jangan itu datang. Ini pelet nih. Nah itu akhirnya keluar ternyata masih muda. Ya Bang umur 40-an tahun lah gitu. Oh ini tuh yang bakalan didaulat buat nyembuhin. Orangnya baik banget. Kita dikasih makan itu nasi anget-anget sama ikan asin, pola lalapan begitu, seneng kan ya. Tapi malam itu kita nggak nginep di tadi. Kita pulang lagi ke tempatnya tadi adanya teman. Masih di situ capek-capek ngobrol sampai pagi, tidur sebentar. Tapi ya lumayan dingin banget di situ Bi. Bentar lo sampai sono kan pagi katanya. Iya. Pagi apa tadi masih epret-epret gitu. Iya. Lah ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol lama. Oh lama seharian gitu. Malamnya baru. Malamnya ke tempat malamnya tadi. Ya sorry. Nah dari sana pulang lagi ke tempatnya. Itu ngobrol lagi. Lah ketemu sama orang pintar itu cuma ngobrol doang atau gimana? Ngobrol doang. Ya kan aku kan sebagai tim pendukung. Nah yang berkepentingan yang maju sana. Iya maksudnya mereka itu cuma ngobrol doang gitu. Kayaknya sih ngobrol tapi ada sesuatu yang menurutku ini mereka kan menyembunyikan sesuatu gitu loh dari diriku lebih. Kalau tak bilang mereka ada yang sakit, koyo sehat-sehat aja, ini pasti sesuatu ada yang mencurigakan begitu ya. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol tadi itu paginya tak tembak sebelum mereka itu keluar rumah ngobrol-ngobrol pagi-pagi lah di dalam. Aku tuh penasaran gini loh, Kang, ada yang lebih tua dari aku, yang paling tua. Sebenarnya kita kesini tuh ngapain? Saudaramu kan ini. Tapi kok ke tempat ustadz katanya mau disembuhin kok. Yang mau disembuhin ya kayak waras. Aku kan nggak pernah kontak sama dia kan kayak waras. Lah di sana juga orangnya kayaknya nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya ada apa? Terus dia jawab, emang kamu lupa ya? Kita kan mau liburan ke sini. Kayak Sunday holiday ya. Kita lagi traveling gitu, bikin channel gitu. Enggak, cuman dia ngomong gini. Terus terangnya, sebenarnya begini. Itu Warmo, namanya Warmo. Warmo itu yang sakit. Yang sakit, namanya Warmo itu adiknya salah satu temanku yang ikut tadi. Sebenarnya Warmo itu nggak sakit, Yung, begitu. Dia senang sama cewek gitu. Enggak. Dia itu lagi ada masalah sama kawan-kawan, jadi di pabrik sering ada dirasain, itu dia takut. Disengin gitu ya. Ada pegangan. Lo ngapain di sini? Pasang susuk katanya sih. Jadi dia mau pasang susuk di situ. Dan itu sudah dipasang. Tadi katanya jam 3, kamu lagi tidur ke sana. Wis dipasang susuk wis gitu. Udah berapa? Sini katanya 6 biji dipasangin 6 biji. Ya Allah, kenapa nggak cerita? Walaupun aku nggak
ketemu lama, tapi kan namanya kabar dari orang cerita ini itu kan sangat kurang inilah buat aku sendiri sangat berbahaya gitu loh, apalagi yang dimasukin apa dan lain-lain. Udahlah biarin, udah nyampe sini gitu. Akhirnya jalan-jalan, ini bagian packaging nih ya. Jalan-jalan bukit begitu. Tadi ke pasar, kita ke pasar pertama. Aku ngomong sama adiknya tadi, pasar kok sepi lagi, kemarin sepi, ini sepi lagi. Jualannya kapan? Di sini Mas, kalau pasar itu pakainya hari pasaran. Jadi adanya Rebo, yaitu hari Selasa. Wow, kayak gini. Terus jualannya ini macam-macam, seneng deh. Nanti cewek-ceweknya juga banyak. Nah, kalau cewek-cewek pada ke pasar, rumahnya cewek-cewek itu di mana? Cari aja ke sawah sana digituin. Akhirnya kan kita jalan-jalan. Bener Bi, dari jauh ini bukit seberang sini ya. Di sana ada bukit. Gitu Bi. Ya Allah, segininya kita nggak mau ngerendahin orang sana ya, mungkin karena itu yang aku alamin begitu. Kalau di zoom itu kan nggak terlalu jauh ya. Kalau di zoom ini packaging semua dan kayak di film-film dulu itu Bi. Film-film Roma pakai kerudung, porsi-porsi orang sana Bi. Kok bisa Mungkin karena dulu lu ngerasa ganteng kali ya. Mungkin rada pemuda mungkin ya. Terus orang kota Bi. Orang kota buat orang desa kan sesuatu. Gue, gitu. Iya. Lalu lihat ke belakang. Pada manggil siapa, kata orang Tegal kan pada ya. Yang undang siapa? Undang dewek bro. Cuy, undang dewek cuy. Iya, digituin Bi. Itu bener-bener ketemuan. Langsung akrab kayak wis pokoknya besok jalan salah begitu. Dan ada janjian kita di pasar tadi yang besok Rebo. Itu kacau. Kita mistiknya nanti belakangan. Ntar dulu, kita stop dulu. Mistiknya belakangan. Singkat cerita lagi, nggak usah di ini. Besok paginya kita ketemuan sama para perempuan cantik tadi yang packaging semua gitu, yang nggak packaging buat kawanku yang kayaknya culun itu kan pas. Nah itu pas nyampe sana bener-bener di prank. Pasar katanya rame gini-gini, bukan kita menghina. Di waktu itu yang ada jualannya kuartet, tahu kuartet? Gambar kuartet. Gambar kuartet, iya. Wayang itu yang digunting-gunting itu, pating cerantel, terus topeng yang kayak baja hitam. Itu mainannya bocah itu, ludo. Ya Allah, terus apalagi Mas bagus kan? Iya bagus. Ada jual sulap, centung apa yang sulap. Buat ini gelut, kebutuhan sehari-hari begitu. Dan ini makanannya apa, sate atau apa, ikan asin semua begitu. Kayak seolah-olah. Terus tadi umbi-umbian dijual di situ, seolah-olah ini kalau dibeli untuk persediaan berapa hari begitu. Yang buat tanam, ya aku guyu. Wah katanya di sini ramai banyak, tapi yang ngunjungin banyak. Yang ngunjungin banyak, cuman yang dijual nggak terlalu banyak gitu ya. Banyak tapi kayak gitu modelnya. Ya beda banget kayak nggak sesuai dengan apa yang lu butuhin gitu kami ya. Gitu. Tapi karena memang tertutupi oleh kepackagingan mereka, kami akhirnya fun-fun aja gitu loh, dan kita jalan-jalan. Dan sebenarnya kan kalaupun di sana ada sesuai yang dengan ekspektasi kalian, kan lu waktu itu nggak bawa duit, mau ngapain juga gitu kan? Itu kan sebenarnya cuma sok-sokan aja, jualannya cuma gini doang ya, padahal dalam hati untung gitu kan? Asli, padahal begini, aku dapat salah satu perempuan tadi, dan aku harus yang paling cakep kan waktu itu. Karena yang bisa speaking sendiri. Ya minimal menurut lo gitu. Menurut gua dong. Menurut lo. Nah ini padahal kita udah langsung deket aja, pegangan begini ke sama-sama, tapi dalam hati yo apa jeng bu ya jangan minta macam-macam. Aku sebenarnya rada gitu. Maksudnya aku nggak punya duit, aku cuma diajak gitu loh. Tapi ya alhamdulillah kita mainnya benar-benar ke sawah. Itu ada kali di aliran kali yang gede tapi kan begini ya, kalinya mekol berkelok ya. Terus dianuin batu supaya airnya itu berhenti, mungkin buat pengairan. Kita itu lo kayak berang-berang dong. Asli kayak berang-berang. Kita mandi-mandian di situ bareng sama cewek-cewek tadi. Yo meluk ya iki saru tapi nggak usah diterusin, tapi kita nggak melakukan yang tidak senonoh, sedikit doang begitu ya. Lama-lama kok kali air bening begitu, lama-lama kok budak terus ada kremul-kremulnya begitu loh.
kuning-kuning gitu. Bukan, warnanya agak kecoklatan, mambu iki apa ya itu. Akhirnya yang cewek-cewek itu langsung naik semua, itu pakaiannya pakai sih, cuman dalamannya kan juga masih pakai baju, pokoknya semuanya pakai baju. Yang anak-anak kota kan ini nggak langsung naik, tambah hitam tambah bau, mana gini, ayo naik, kotor aku tahu-tahunya di atas kebo, di atasnya lagi sini begini, kebo lagi mandi-mandian, ya sambil segala macam, jadi itu lumpurnya ya. Nah lumpurnya sama tembelaknya loh, gitu, sampai nya juga, akhirnya, ini belum serem terus terang. Iya emang, lo nggak usah terus terang juga tahu kita. Nah ini akhirnya selesai tadi, kita ada janjian lagi nanti besoknya, karena ada perpanjangan waktu ternyata, karena memang pemasangan itu sama doa itu dibagi-bagi. Mungkin kataku pasti biar obat tidak beda-beda gitu ya. Nah ini di beberapa sesi. Iya, dibagi beberapa sesi. Nah malam itu kami pun akhirnya ke rumah tadi, seorang yang memasang itu tadi, orangnya baik banget, kita dijamu lagi, dan itu rumahnya panggung segini, ada kotakan, terus ada tutup kayu-kayu yang di beginikan, disejajarin begini, dipaku begitu ya, tapi cuma tingginya segini, ngomplong. Kita ditawarin tidur di dalam, tapi pas lihat kayaknya ruangnya kecil, saru, ya wis tidurnya di luar, di situ, di panggung tadi yang lebar. Berarti kayak gazebo gitu ya? Gazebo cuma nyatu sama rumah, nyatu sama rumah. Nah aku tidur di situ, teman-teman tidur di situ karena ngobrol-ngobrol makin dingin, itu cuaca dinginnya sampai giginya kita itu gemertak, saking dingin banget begitu ya. Dan aku, teman ini kalau kayak gini caranya, aku sendiri bisa tepar, alhamdulillah aku bawa jaket. Nah tadi yang baru dipasangin susu, ternyata nggak bawa jaket, kurang satu jaketnya. Ini pintu udah dikunci, kalau mau ngomong pinjem jaket apakan wagu gitu ya Bi. Itu semua tiduran itu tengkurap begini, di tempat-tempat begini lah, semua itu 6 orang tempat begini. Aku ini dingin luar biasa akhirnya, tapi kalau kayak gini ini bocah bisa sakit. Aku so-soan, ya Allah mendingan jaket ini tak kasihin sama teman tadi, tak suruh pakai, dia katanya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa gitu, udah pakai nanti kamu sakit. Apa-apa tapi ya. Akhirnya diambil sama si tadi di Warmo tadi ya, diambil sama Warmo. Pulaslah mereka semua dengan dingin, dan mereka pakai sepatu dipakai semua, tas ditutupin kemana-mana, tidak gitu. Aku yang jadi kedinginan sendiri. Itu kan ke sana ada pintu segini, Bi, ada pintu segini. Itu ya buat ada tangga begitu ya. Sananya musola, sana gelap dan pegunungan begitu deh ya. Pas aku lagi tengkurap begitu, aku kayak melihat ada bayangan jauh. Tapi kalau tak ya belum kayak sekarang kan banyak kawan-kawannya dikasih tahu ini apa, itu cuman kayak siluet tapi putih, tapi bentuknya bukan manusia gitu loh, tapi lebih kayak ngenggang begini, kayak hewan. Dari jauh itu kayak ada hewan tapi jauh, tapi dimenterlengin kayaknya jalan kemari, tapi nggak nyampe, adanya di samping musola, terus ada beduk di samping beduk itu, tapi gelap sekali. Nah tapi ketika aku ngelirik sebelah sana, malah ada ikat 5, sana ada ikat 5, ada pocongan begitu tapi nggak jelas begitu loh. Itu di musola? Di musolanya enggak, di musola yang makhluk tadi? Samping rumah di pojokan kita, sehingga gazebo tadi di tiang ada lagi. Oh ini sangat menakutkan gitu, tapi takut itu kalah sama dingin, dingin banget. Akhirnya aku, ya Allah ini kayak gini nyampe pagi gimana, aku doa sebisanya. Terus itu apa, yang ini sudah umum, iya, tapi ini yang bisa jadi yang sangat berbahaya gitu. Itu akhirnya ditungguin gak kelar-kelar, aku pengen ngomong, boya sini gantian apa ngumpul jadi satu juga, kasihan teman-teman. Akhirnya aku mutusin tak bisa buat tidur, buat tidur. Nah itu pas lagi tiduran bening ringkuk, aku kok kebayangnya mbak yang cewek tadi itu lagi ngelus-ngelus ini kucing. Mbak lagi ngelus-ngelus kucing, kakinya patah. Itu warnanya putih, ada
ya warna hitam sedikit lah di bagian kepala apa mana itu lagi dilus-lus begini. Loh kok aku ini mimpi apa enggak ya, ngeliat mbahku begitu. Tahu-tahu kita nggak sadarin, aku nggak nyadarin itu datangnya dari kapan. Ada sesuatu yang di kakiku itu benar-benar gede, itu merambat dari ujung Bi. Oh iki aku bayangannya kayak ular serit begitulah. Jadi bulu itu banyak banget, gembel banget, tapi berat, tapi nggak nyakitin, hangat begitu loh, hangat itu merambat dari belakang begini. Ini apa? Aku sendiri karena di sana ada ikat 5, di sana itu nggak ada Bi. Yang tadi di sampingnya beduk itu nggak ada, aman menurutku. Tapi iki opo di belakangku, aku tuh udah begini sih ya. Loh kok ini hangat ini apa? Makin ke atas. Pelan-pelan makin ke atas lagi. Ya Allah, mau jangan begini, aku udah kedinginan. Mau ngomong manggilnya Dad kayak itu. Dad, tolongin Dad, ke teman-teman aku sudah bangunin, nggak ada yang mau bangun. Tak gebuk-gebuk gini, tolongin ini apa, buri apa, di belakangku apa, itu nggak ada yang mau bangun. Akhirnya tak berani-beraniin, tapi jangan sampai ganggu ini, takutnya dia sesuatu yang berbahaya, wah gitu loh. Terus aku begini, nengok-nengok tak bisain, tapi kaki jangan sampai berubah begitu ya. Itu ternyata kucing Bi. Itu kucing tapi gedenya nggak umum. Kucing segede sapi gitu lah. Ya itu masih terlalu umum itu. Kucing tapi kalau di rasnya kucing mungkin yang ya gede-gede segini gitulah. Oh, berarti nggak terlalu gede ya? Iya, tapi kepalanya kelihatan gede, bulu semua itu warna putih. Warnanya putih, ada hitam-hitamnya persis yang dipegang sama mbakku. Jadi aku begini kan, lewat begini. Loh kucing, loh kamu kok di situ, kamu ngapain? Dalam batinku ngomong begitu, dia nggak ngomong, soalnya dia ngomong. Ya biasa aja kali, dia nggak ngomong kayak gitu, enggak. Cuma aku rasa kayak kita sama-sama batin, kamu ngapain? Kayak salah dibilang kamu kasihan, dingin. Itu ya kalau kamu kasihan jangan dibawa, ayo di atas lagi, naik ke atas lagi, itu nurut Bi. Sampai berarti tulang ekor, jadi bagian atasnya itu pas di tulang ekor, ke bawahnya itu dipokong sampai inilah dengkulku, itu benar-benar dikekepin begini. Itu sampai aku nggak inget apa-apa lagi, itu pagi. Nah, ketiduran? Tidur, sakit anget, aku anget dan nggak tahu aku miring atau enggak, tidurnya aku saat itu aku benar-benar anget dan sangat berterima kasih, ingat sama Mbak. Oh ini jangan-jangan karena Mbak dulu sayang sama kucing ya. Ini aku cucunya dapat balasan begitu. Nah setelah bangun nyariin teman-teman nggak ada, aku nyarinya kucing. Mereka kan nyarinya ubi rampe, ada kopi, ada apa gitu ya. Aku keliling-keliling rumah, nyampe musola tak aduk-aduk pinggirnya depannya gitu. Ini kucing mana ya? Nah Ustadz tadi yang masang tadi lah, ya ala jangan panggil Ustadz. Itu loh Dek, kamu nyari apa? Nyari kucing A. Kucing itu sama istrinya. Emang ada, kita punya kucing A. Gak ada tuh, gitu. Bilangnya kan kayak gitu ya, orang sana ngomong begitu. Dek, di sini tuh gak ada orang punya kucing Dek. Kalau lingkungan sini lah, pokoknya di bukit ini gak ada orang punya kucing. Bener Dek, aku bener-bener, aku tetap manggil Ustadz Bi. Semalam itu aku ada kucing yang nemenin aku tidur, itu hangat banget. Kucingnya gede segini warna putih, itu di kaki-kakinya aja putih-putihnya begitu, sama di sininya, di atas mata kirinya. Allahu Akbar gitu. Si istrinya begitu, nggak ada yang namanya kucing, udah dibilangin. Kamu mungkin cuman ya kadang orang namanya orang jauh ya ketemu tempat baru ya sering dilihatin begitu gitu. Akhirnya tetap tak ceritain kejadiannya kayak gini dan bilang, oh itu mungkin namanya pertolongannya yang di atas karena mbahmu sayang sama kucing, kamu udah ngasih jaket ke temen itu gantian dikasih itu. Itu sampai kita pergi dari situ ya ke tempat saudara tadi nggak terjawab sampai sekarang juga enggak. Soalnya ketika aku ngobrol sama anak-anak biasa itu si Protuyen dan lain-lain gitu. Lilas Luhur ya. Nggak apa-apa sebutin aja nama channelnya Lilas Luhur. Lilas Luhur kemarin lama nggak upload. Iya. Ada kendala teknis. Nah, itu yang jelas ya kayak tadi penjelasannya, sebuah perbuatan pasti ada konsekuensi ya, entah itu perbuatan baik buruk
bisa langsung ke diri kita, bisa ke anak cucu seperti itu, dan datang ketika sangat diperlukan. Dengan kayak tadi diawali keikhlasannya, mungkin aku waktu itu ikhlas ngasih karena kasihan jaket itu tadi, itu. Tapi untuk kayak ikat 5, ikat berapa itu sebenarnya aku takut banget, apalagi di waktu itu ya, namanya yang model begitu itu menggambarkan mau mati gitu ya. Itu nyeremin banget, malah ada sumpel ininya yang paling nyeremin itu kan kapuk yang kapas-kapasnya itu. Iya, itu serem banget, tapi itu kalah sama dinginnya tadi. Tapi udah akhirnya pulang, selesai. Dan waktu itu belum rame HP kayak sekarang. Aku nggak dapat nomor packaging tadi. Sini lagi ya, pokoknya aku sama aja, ada kayak gitu. Oke. Udah. Ya dapat lumayan lah dibandingkan malu begitu kan. Udah kelar bro. Udah. Oke, wah menarik banget ya cerita tentang kucing. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nyimak, mau dengerin gitu ya. Kita ngobrol, kita dengerin Bro Ayung cerita. Terima kasih banyak, dan misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak enak di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan gitu. Tapi setuju sama Bro Ayung tadi, apapun itu yang namanya perbuatan baik, ya kita akan mendapatkan sesuatu itu, nggak langsung, mungkin nggak langsung, tapi suatu hari nanti bisa di diri kita atau orang-orang terdekat kita. Makanya jangan lupa berbuat baik gitu ya, jangan sungkan berbuat baik gitu aja. Biasakanlah. Dan bermalas-malaslah dalam berbuat yang nggak baik gitu. Iya gitu. Hampir aja mau tak tambahin ayatnya ini itu, jangan terlalu itu. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu itu, Bos.